Semuanya, Shalom. 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 Pada malam hari ini, mari kita akan memulaikan setiap ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di bersyukur Tuhan buat kasih yang kurang dalam kehidupan kami. Masih memberikan kami kesempatan bisa bergabung di tempat ini yang berbahagia. Semoga dengan kekuatan dan kebaikan kami, kami akan
berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Dalam firman berkata bahwa 1-2 orang berkumpul dalam nama, maka Aku ada di tengah-tengah mereka. Kami mengani Tuhan. Dan pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Barangkali selama ini kami hidup di dalam dosa. Barangkali selama ini kami hidup jauh dari Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami dengan segenap hati kami mohon Tuhan, turunlah kemuliaan bagi hidup kami masing-masing. Ya Roh-Mu yang Tuhan boleh turun atas hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini yang mau berkati pada ini ya Tuhan, yang boleh menyenangkan hati. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Masih ada sukacita. Amin. Baik, mari kita sorak-sorak bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengatakan dengan hati bersyukur. Engkau bersama baik. Dengan hati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorak bagi Tuhan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Oke, saat ini akan mulai sharing. Saya persilakan kepada Ya soalnya pokoknya Petrusnya udah meninggal. Jadi langsung nih. mulai Bapak yang lagi. Shalom. Gini, mana ayah mandang sini, memandang sini. Oh iya benar. Memandang. Tolong videonya agak disorot ke saya supaya kayak hambanya benar-benar Hamba. terfokus kepada Hamba. kebenaran firman yang akan disampaikan yang mengubah hati kita. Slow. Sampai yang menyesatkan ya. Rasa tersesat berarti kamu belum Asakan layak. aja, asakan aja. Enggak. Iya. Kan masih belum pas kan? Sebenarnya di semester kali ini harus sering-sering disesatkan supaya kalian kritis. Iya makanya. Kami nggak mau disesat. Ya, tapi Jangan lama-lama loh ya. Bagus kalau menyesatkan sih sebenarnya. kita sebelum kita mulai firman Tuhan kita berdoa. Pimpin oleh Agus. Berdoa Agus. Pimpin oleh Agus. Berdoa untuk makan. Mari kita satu dalam doa. Mari. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami pahami dan menjadi terang dalam setiap kehidupan kami. Bila kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya.
Hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat yang sangat mudah tetapi sulit untuk dilakukan. Yes, haleluya. 1 Timotius 4 ayat 12. Mungkin kalian sudah tahu ayat ini. Apa sastra isinya? Janganlah engkau menganggap dirimu muda. Ayat berapa? Coba Janganlah kamu seorang sempurnakan. menganggap Sri. janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau Kamu muda. muda. Jadilah teladan dalam segala perkataanmu, dalam perilakumu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu. Masih belum sempurna saya. Oh ya, kita dengarkan dulu dari Anis. No baca. Jangan seorang pun menganggap engkau muda Rendah. karena engkau muda. Karena dia muda. Jadilah teladan bagi perkataanmu Bagi setiap orang. dalam enggak loh, Bagi semua orang. teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam sikapmu, Dalam sikapmu. dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucian. Ya, kita baca sama-sama 1-3 ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Tedalan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kasihmu, dalam kesucianmu, dan dalam kesucianmu. kesucianmu. Ya, karena tidak ada yang bisa hafal jadi tidak dapat hadiah. Sepertinya ini akan sangat menyinggung. Ya, sangat Lebih bagus saja dari Tuhan ya. Sebenarnya firman Tuhan ini disampaikan kepada Paket apa udah nyampe Timotius. kan? Paket apa? Yang itu tadi, yang foto kilo. Aku yang terima tadi. Ya, ya. Terima. Nggak tahu aku. Fokus firman Tuhan. Kita abaikan dulu yang di luar sana. Kita fokus kepada Benar, saya setuju. supaya firman Tuhan mengubah Setuju. dan firman Tuhan menerangi hati kita. Haleluya! Tiap langkah demi langkah ada terang. Amin. Jadilah punya. Amin. Haleluya. Tapi kalau aku masih surga kayaknya kita nggak ketemu deh. Jadi neraka. Karena ayah, surga kita beda. Kalau surga ayah di telapak kaki ibu. Aku tak bilang. Ya juga sih. Kalau surganya si sastra ini surga dunia. Emang ada surga dunia? Ada. Duniawi. Surga dunia. Buka aja di YouTube surga dunia. Ya, jadi kembali lagi tulisan ini dilatar belakangi bagaimana Timotius dalam pelayanannya, dalam setiap pekerjaannya dalam jemaat, dia sering sekali tidak percaya diri. Karena apa? Karena memang dia memandang dirinya sebagai orang yang muda dan dia sering mengotak-ngotakin atau membatasi kemampuan dirinya. Waduh, saya kan masih muda, saya kan nggak layak ngomong di depan umum, saya kan nggak layak berbicara di depan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang paham akan firman Tuhan. Hal itu yang selalu membatasi dirinya sehingga dia tidak bisa. Timotius ini dinasihati oleh Rasul Paulus. Dia berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi bukan hanya berkata seperti itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi bukan hanya oh iya saya nggak boleh dianggap enteng, nggak boleh dianggap muda. Bukan hanya sekedar seperti itu. Tapi Rasul Paulus memberikan tahapan, memberikan hal-hal yang perlu dilakukan supaya orang tidak memandang Timotius ini rendah. Dan di sini dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dan ini masih umum sekali. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, maksudnya itu Rasul Paulus menyampaikan kamu harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi dampak kepada orang di sekitar kamu. Yang pertama dikatakan dalam perkataanmu. Dalam perkataanmu artinya Rasul Paulus yang menyampaikan pesan dalam perkataanmu, setiap apapun yang kau sampaikan itu jadi berkat, itu menjadi hal yang baik, itu menjadi kata-kata yang benar, kata-kata motivasi. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ketika dalam pelayanan sepertinya terlihat kudus, tapi setelah pelayanan jadi kudis. Bukan itu yang dimaksud. Dalam pelayanan dia terlihat seperti orang yang bertobat, tapi setelah pelayanan dia kumat.
Apa? Itu. Jadi Rasul Paulus yang menyampaikan jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadi jangan di gereja haleluya haleluya haleluya. Terus setelah di luar gereja jadi haleluya entar. Haleluya bebaskan. Apa dong? Jadi harus tetap menjaga perkataan. Dan hal ini disampaikan jadilah teladan. Jadi kita yang harus, Paulus menyampaikan bahwa kamu yang harus mempengaruhi orang dengan kata-kata yang rohani, bukan kamu yang terpengaruh. Gitu. Jadi kalau kamu berkata ketika kaget, haleluya, puji Tuhan, glory, gitu kan, bukan berarti jadi orang pun akan bilang, rohani sekali ya. Jadi ketika orang kaget pun nih, haleluya, jadi seperti itu. Bukan sebaliknya. Orang ketika kaget bilang monyet lah, bilang kodok lah, bilang apa lagi, Anjing di situ. hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terselubung yang disebut. Yes. Ya gitu. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi kamu jadi dampak. Jadi ini saya menyampaikan satu-satu langsung aplikasi ya. Bagaimana dengan aplikasi kepada diri kita tentang perkataan. Kita seorang hamba Tuhan sering berkata bahwa hal-hal rohani, kalau nasihati bisa lah. Kenapa semuanya kita kamu harus bisa, kamu pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Semua orang bisa menasihati. Glory, Tapi apakah kita menghidupi kata-kata itu? Dan apakah kita sebenarnya di gereja rohani-rohani tiba-tiba kalau dalam pergaulan sehari-hari ya keluarlah kata-kata yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Tidak lazim. Ya bilang apa namanya contohnya Kamu baik kali, ya anjing babi Anjay. gitu kan. Maksudnya Tolong. kayak hal-hal seperti itu. Kalau kaget pun apa namanya anjay, apalah kayak bahasa-bahasa yang nggak jelas. Goble. Ya, apa tuh? Double kill lagi ya. OI. Nah, Kode. itu yang disampaikan. Kalau saya lihat juga kalian sebenarnya ketika ini maksudnya ketika sadar pun bisa mengatakan hal-hal yang tidak baik. Apalagi tidak sadar. Tidak sadar. Yes. Jadi firman Tuhan. Kalau gini aja ya, ayah ngomongnya bahasa Indonesia nanti diterjemahkan sama bahasa Yunani. Karena sepertinya translate-nya ada di sebelah sana. Nah, Iya. saya suka bahasa India ya, bahasa Thailand. Lagi. Atau saya Nanti takutnya liur bapak keluar lagi. Saya menjaga itu. Oh, ya, oke. Gak apa-apa. nanti. Oke, itu perkataan ya. Dan di atas perkataan itu ada tingkatannya yang ingin disampaikan dalam perkataanmu, terus dalam tingkah lakumu. Jadi naik level ceritanya dari perkataan ke tingkah laku itu naik satu level. Jadi hal ini pun Rasul Paulus ingin menyampaikan, kamu jangan hanya ngomong, jangan hanya menasehati, jangan hanya bicara, jangan hanya menyampaikan saja, tapi kamu juga harus jadi teladan dalam tingkah laku. Apa yang kamu katakan, kamu juga lakukan. Ya kamu bilang kamu harus menjadi anak yang baik, kita harus bertobat, tapi kita sendirinya tidak melakukan itu. Udah kamu, kadang kita kan ya udah kamu berdoa tanya kepada Tuhan. Apakah hal itu kita lakukan juga? Jadi ini hal yang disampaikan. Jadi bukan hanya bicara. Ini diingatkan bagaimana Timotius supaya memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan, pertemuannya dengan Tuhan. Nah, hal yang sama bagaimana dengan kita? Kita selama ini maksudnya di kos, ya hidup kita apakah sudah jadi teladan di sekeliling kita? Yes. Apakah kita menjadi teguran? Apakah kita menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan? Yes. Kalau kita udah nyampe kos, waduh ribut lagi, mereka lagi sudah ditegur kemarin, sekarang tegur lagi. Tatapannya dijaga dong ya. Gitu kan. Kami merasa terhina di sebelah sini. Soalnya ada magnet yang menyatu dalam jiwa saya ketika kali ini saya sampaikan. Jadi ketika tinggal di satu kompleks, di kos atau seperti apa, ya bikin keributan. Terus ketika ditegur pun tidak ada rasa maaf, rasa ikhlas. Sama RT-nya. Jadi kayak sih kayak ngerasa punya kekuasaan gitu. RT. Seolah-olah sudah menaklukkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Yes. Nah ini yang dimaksud. Bagaimana dengan tingkah laku kita ketika kita dapat teguran? Apakah kita terima? Memberontak. Sebenarnya ya kita bisa melihat diri kita sih. Kalau kita orang yang rendah hati, ketika kita ditegur, harusnya kita terima. Oh iya Pak, makasih Pak nasihatnya. Ya Pak, Bahkan makasih. sebaliknya, Makasih ya. harusnya kita Makasih, adalah Pak. sosok yang didambakan. Makasih. Apalagi wajah-wajah kalian ini kan mau berkiprah dalam dunia pelayanan. Haleluya.
sangat sulit untuk melepas kalian ke kandang kalian masing-masing. Karena melihat Binatang macam apa kami ini lah? Pakai kandang kayak kandang maksudnya kandang pelayanan lah. Ini kayak bahasa-bahasa ilmiah sih sebenarnya. Yes! Kayak cerita skripsi Yang nih. perlu ditafsirkan keluar. Iya, Makna aslinya Apa? Bahasa aslinya. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita sama. Tapi kok kalah kita Jadilah. hari ini? Nggak ada. Next. Sampai satu kan? Next level naik tingkat satu kali lagi, maksudnya Tapi dari kesimpulannya. perkataan, dari tingkah laku dan dalam kasihmu. Ayah Ya. kurang kasih. Nah, dalam kasih. Ayah Kasih nggak ada ini kasih. siapa sih yang sering kayak kasihannya? Kasihannya. Bibirnya Cuman juga ya. baik. Ayah. Apakah cuma hanya sekedar berkata kasihannya? Ayah bilang gitu Tapi loh. nggak tindakan. Kasihan ya. Padahal Anak itu kasih banget. di mulut doang. Tapi iya di mulut doang. Tapi kasihannya itu sebenarnya bukan karena bukan kasihan. Jijik sebenarnya. Inilah Tidak. kata fitnah Iya. saja. Padahal tadi Iya, dalam harus menjaga perkataan. perkataan, betul. Harus menjaga perkataan dalam kasihan ya. Iya, kalau ditanya jawab jujur. Iya, Pacaran gitu. enggak masa temenan? Iya. Tapi serius juga sih, masa nggak dianggap. Adik, ayah. KDRT. Jangan, nanti kadang-kadang. Jadi itu dalam kasihmu itu tingkatnya yang lebih tinggi lagi. Tapi ini berbicara tentang kasih. Ini sangat sulit ya sebenarnya. Firman Tuhan standarnya tinggi tentang kasih sebenarnya. Ya, tentang perbuatan gitu kan. Tentang kasih ini kan berbicara tentang Uang. hal yang harus kita lakukan kepada orang lain. Standar firman Tuhan tinggi sebenarnya tentang kasih, tentang kebaikan ini. Firman Tuhan standarnya adalah lakukanlah apa yang hendak engkau terima. Kira-kira seperti itu. Ya, maksudnya perbuatlah seperti apa yang hendak orang lain perbuat kepada. Terkadang kita kan maksudnya kayak ngelakuin sesuatu, tapi ketika kita lakukan seperti itu kita nggak terima. Saya selalu bercermin dengan kehidupan saya, maksudnya saya percaya sekali dengan tabur tuai. Jadi nggak usah kayak heboh banget kayak terjolimi. Kok Tuhan hidupku seperti ini? Kayak terjolimi. Tapi lihat dulu sebelumnya kamu sudah ngelakuin apa? Kamu sudah menyakiti siapa? Kamu sudah menjolimi siapa? Kayak Bapak kan. Bapak menyakiti siapa aja. Nah gitu, maksudnya ketika ada orang yang tidak suka dengan saya, iya ya. Bapak introspeksi. Iya introspeksi kan maksudnya. Ya memang saya juga orangnya kalau nggak ada kadang saya nggak suka lihat orang. Dan ketika orang pun tidak suka dengan saya ya happy aja maksudnya. Itu udah bagian saya kan. Jadi nggak usah kayak kok bisa Tuhan aku kan berdoa tiap pagi. Nggak usah lebay. Biasa aja. Jadi makanya hidup ini harus dinikmati. Ketika kamu terjatuh pun harus ingat tadi saya terjatuh. Ketika kamu kekurangan pun, ketika kamu tidak punya apa-apa pun harus bercermin. Apa yang sudah saya lakukan? Iya atau diri. Apakah kamu sedang menabur? Gini, hidup ini berjalan secara bersamaan. Kita sedang menabur dan kita sedang menuai. Kita menabur apa yang harus kita terima di kemudian hari. Kita sedang menuai apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ngerti gak sih? Ngerti. Yes. Saya agak Yes. gimana ya? Enggak, jangan. Itu secara tidak langsung pikiran Bapak menfitnah kami. Iya. Padahal kan udah mengerti. Sungguh mengerti. Makanya bilang saya, tapi ini serius lah. Maksudnya saya agak nggak suka, agak menggelitik ketika orang kayak lebay banget kayak gitu kan. Kok hidup saya begini sih? Tuhan kayak seolah-olah memperkatakan atau tanda kutip menyalahkan Tuhan secara tidak langsung. Kok saya gini amat ya Tuhan? Kamu sudah bikin apa? Jangan menuntut banyak hal, tapi kamu juga sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Itu secara simpel ya. Simbolis. Secara simpel. Kalau kita lihat sebenarnya sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, melebihi hal itu sebenarnya. Tuhan bilang pikul salib. Jadi harus lebih menderita. Karena saya memang mengadopsi teologi penderitaan daripada teologi kesuksesan, daripada teologi sukacita. Saya lebih menganut teologi penderitaan. Memang ini ya bawahnya menderita. Yes. Tapi dalam penderitaan itu bukan berarti kita harus menderita. Yes. Kita harus menari di dalam penderitaan.
penderitaan kita harus menarik. Orang aja. Supaya badai-badai yang datang itu Ya, bergelora. bergelora. Yes, Terhempas. Yes. Jadi- Oleh angkat kejahatan. Orang yang mengirim hal-hal buruk itu kembali ke mereka. Jadi bukan bukti, jangan membalas Kejahatan dengan Dengan- kebaikan. dengan kata-kata, dengan perbuatan, tapi balaslah dengan Kasih. aplikasi, dengan apa namanya, prestasi. Terserah. Nah, Terserah mau bilang apa. ya. Ci, sepertinya kamu sudah mulai bosan ya. Standar kedua adalah tadi kan standar pertama, perbuatlah apa yang hendak orang lain perbuat kepada kita. Standar yang paling tinggi adalah jika engkau tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, Tuhan katakan kamu Berdosa dan bersalah tidak layak. kamu berdosa. Saya tidak mengenal siapa kau. Firman Tuhan keras hari ini guys, ya. Jika kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, kamu Berdosa. Iblis pun takut mendengar. ini jangan dipikir Uci pinjam dulu ini, aku nggak punya uang loh, padahal kan di luar. Kayak ayah. Aku bilang aku sebenarnya loh. Kalau aku bilang, Katanya traktir. Traktir. 1, 2, 3, 4, 5. aku biasanya ngomong gini. 10. Aku kalau traktir orang Kami punya standar ya. 10 orang kali 10.000, 100.000 lah. Iya. Nggak rugi Bapak. Next. Dia takut asian. Bapak saya ditraktir. 10 orang doang kok. Terus Iya loh ya. siapa yang kata gitu di sini? Berarti 11. Ayah nggak tahu itu. Next. Kamu yang ngeluarin berkat. Naik level lagi. Level berikutnya apa Uci? Apa men? Dalam kesetiaan. Setia dengan pacar, apalagi dengan Tuhan Dalam Yesus. kesetiaanmu. Ini kayak berat banget sih. Kalian tahu nggak kesetiaan itu diukur di mana? Kesetiaan itu di apa Pak? Kesetiaan itu diukur di mana? Dia diukur. Kesetiaan itu dapat diukur pada saat di akhir sebenarnya. Kalian tidak bisa mimpi dia orang setia banget ya sastra itu ya sama si doi. Iya. Belum tentu. Doi yang Belum mana? bisa. Doi yang mana? Kiri kanan ini? Maksudnya belum bisa didefinisikan bahwa sastra ini adalah orang yang setia. Yes, karena itu masih proses. Proses yang Belum panjang. berhasil. Panjangnya itu melebihi panjang apa gitu masih panjang. Yang lebih panjang. Itulah. Pak kami pulangnya. Nah, maksudnya itu sih. Ada salah pakai di sana. Sama halnya kayak si tumpal juga. Ya harus setia nggak? Ya. Masih merokok nggak dia? Setia sama rokok nggak dia? Walaupun dia sebut, padahal selama ini aku gak setia loh, tapi aku diperlakukan seperti ini ya loh. Yes. Ya kalau kamu punya banyak selingkuhan, pantas dia tidak setia. Yes. Yes, Miss. Jadi, tapi intinya kesetiaan ini, ya, saya stand up tapi sekaligus ini menusuk sebenarnya ya di hati kita. Untung aja kami. Ini maksud dalam hal apa ini? Firman Tuhan ini ibarat pedang bermata dua, Yes. yang menusuk kamu secara langsung dan menusuk saya secara tumpul. Tidak Oh, ya, adil. Oke, kesetiaan itu. Jadi berbicara tentang kesetiaan, seorang dikatakan setia dalam perkuliahan, berarti dia harus menyelesaikan perkuliahan. Biar bisa PPL. Ya bisa lah dibilang setia kalau udah lulus, menyandang gelar yang menjadi beban itu. Dibilang setia. Tapi dalam pacaran dibilang setia harus sampai ke jenjang pernikahan. Dalam pernikahan dibilang harus setia harus sampai maut memisahkan. Yeay. Haleluya. Saya pun sebenarnya kalau dibilang apakah saya sudah setia, kayaknya masih tanda kutip gitu ya. Gini, Kepada istri Pak maksudnya. gini apa namanya? Kami adukan ini nanti. Enggak. Dalam hal apa? Maksudnya kepada semester 7 ini. Kami ada bukti loh Bapak. Maksudnya kepada semester 7 ini apakah aku setia? Oh, Kayak agak gimana gitu. ada sebuah gumpalan yang menghalangi Iya. untuk memberi kepastian. Ada asap tebal. Ya, bukan tebal, mereka kecil. Pantas Enggak, Bapak ini kamu enggak keluar kecil dari lagi. grup. Aku udah sih besar-besar sih. Oh, Ini orang-orang Farisi menyesat ini. Karena gumpalan itu sudah membentuk gunung yang besar. gunung apa itu? Itu dia. Wow. Sulit mendefinisikan. Yes.
Walaupun menurut pemikiran kalian itu kecil, tapi menurut saya itu udah besar loh. Yes. Karena Bapak emang benar-benar di titik dimana paling tersakiti. Nah, Itu next. dia. Karena waktu kita sudah berjalan terus, jadi kita harus melaju dengan kencang. Melaju kencang, jalan-jalan, jarak menengah. Dan terakhir apa, Agus? Hidup di Jangan kamu zoom aku ya. hidup di dalam Tuhan. Kesucian. Berarti ini berbicara tentang keperawanan. Aku dari jarak jauh pun orang sudah nggak kuat dengan pesonaku, apalagi dengan jarak dekat. Sastra? Sas? Gimana itu ya? Keras kepalaku sama. Apa sih? Ikutin lah, ikutin. Kamu ngerti kan lagunya ini kan? Ya Allah, kamu ngerti kan? Loh. Tapi kan aku giniin terus